Untuk membahas selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Pak Eko Hartono. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wilson, selamat siang. Baik, Pak Eko, kami ingin bertanya sebenarnya seperti apa prosesnya dan berapa lama nanti jemaah Indonesia yang harus dikarantina sebelum akhirnya bisa masuk ke Arab Saudi? Ya, jadi sesuai dengan ketentuan pemerintah Saudi, memang negara seperti Indonesia harus para jamaah yang berasal dari Indonesia memang harus transit dulu di negara ketiga selama 14 hari sebelum nanti masuk Saudi. Tentunya sebelum berangkat pun jamaah juga sudah harus memperoleh 2 kali vaksin lengkap plus 1 di antara 4 vaksin yang diakui oleh Saudi. Jadi ada Pfizer atau Moderna, Johnson & Johnson, ataupun AstraZeneca. Nah ini tentunya harus menjadi perhatian para jamaah sekiranya memang berkehendak untuk melaksanakan umroh di saat pandemi ini. Jadi ketentuan pemerintah Saudi memang sampai saat ini belum berubah ya. Umur minimal 18 tahun, ya sehat tentunya, tidak ada penyakit kronis dan sebagainya. Nah ini sekali lagi dengan adanya masa karantina di negara ketiga selama 14 hari, plus nanti juga ada karantina selama masa kedatangan juga 3 hari, ini tentunya membuat waktu untuk umroh itu menjadi lebih panjang, ya kan? Umrohnya sendiri biasanya paketnya itu kan 11-12 hari, ditambah 14 hari di negara transit, plus nanti juga sepulang dari umroh di tanah air juga tentunya harus ada masa karantina. Ini tentunya menjadi perhatian sekiranya jamaah memang berkehendak untuk tetap melaksanakan ibadah umroh. Baik, selain waktu, ongkos tentunya juga lebih mahal, Pak, karena harus karantina baik di negara ketiga maupun ketika kembali lagi nanti ke Indonesia. Pak Eko sudah mendengar belum tanggapan-tanggapan dari calon jamaah yang akan berangkat ini, Pak? Apakah mereka keberatan karena uangnya pasti harus keluar banyak, Pak? Secara langsung belum ke saya, tapi memang saya dengar ya ada juga yang kemudian betul mempertanyakan apakah memang ada upaya dari kita. Tapi yang saya dengar seluruh penyelenggara umroh di Indonesia itu sudah sepakat dengan pemerintah bahwa saatnya sekarang kita menunggu dulu untuk sementara waktu, ya kita menyelesaikan dulu masalah COVID di dalam negeri sehingga nanti setelah situasinya membaik, ya, insya Allah nanti para jamaah bisa berangkat ke umroh di sini. Jadi saya yakin penyelenggara umroh di Indonesia juga sepakat sekarang waktunya untuk bersama-sama menyelesaikan dulu COVID di tanah air. Nah baru kemudian nanti setelah situasi membaik sekali lagi mereka akan siap untuk memberangkatkan umroh. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, namun tidak terlalu memberatkan para jamaah. Seperti itu ya, 14 hari transit, kemudian nanti juga PCR berkali-kali, ya. Sepulang di tanah air juga mereka harus karantina. Ini tentunya memberatkan jamaah. Baik, lalu ketika sudah karantina di negara ketiga, lalu sampai di Arab Saudi, apakah calon jemaah ini perlu juga untuk dilakukan swab test baik itu PCR ataupun antigen ataupun saliva yang diberlakukan di Arab Saudi, Pak? Oh iya, jelas. Jadi ini yang tadi saya bilang memberatkan ya, artinya membuat lebih repot lah. Karena sebelum mereka ke sini di negara ketiga, sebelum mereka berangkat pun mereka harus PCR, ya kan? 2 kali 24 jam itu biasanya harus PCR sebelum terbang. Ya, dari negara ketiga. Begitu mereka sampai di Saudi, tetap harus melaksanakan protokol, yaitu mereka harus dites lagi. Karena pemerintah Saudi ingin memastikan bahwa mereka juga sudah negatif. Gitu. Nah ini berkali-kali ya swab, dan ini tentunya juga memberatkan. Karena itu ada ongkosnya, ya, ada ongkos, terutama pihak travel juga tidak akan mau rugi kan. Mereka akan pasti membebankan kepada para jamaah. Nah, jadi selain itu juga saya yakin nanti juga ada karantina lagi, biasanya 3 hari, Mas. Jadi setelah sampai di tanah suci pun juga mereka harus ini lagi, harus dites lagi. Nah ini kan bikin repot ya. Baik, terima kasih Pak Eko Hartono, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Jeddah telah bergabung bersama kami di iNews Siang.